Shalom. Hari ini kita melanjutkan tema minggu lalu. Judulnya? Aduh, kok pada nggak tahu? Bagian 2. Apa judulnya? Minggu lalu? Ketika Tuhan tidak lagi kita jadikan sebagai raja. Oke. Saudara, mungkin saya kupas sedikit yang minggu lalu. Jadi kalau saudara perhatikan kitab Hakim-Hakim, itu dari Hakim-Hakim, mulai dari Hakim-Hakim 17 sampai Hakim-Hakim 21. Itu lucu. Kitabnya namanya Hakim-Hakim tapi tidak ada hakim. Kitab ini kitab transisi dari Hakim-Hakim ke raja-raja, tapi diselingi memang dengan kitab Rut. Saudara perhatiin baik-baik. Saya minta saudara perhatiin. Ini ada Hakim-Hakim. Dari Hakim-Hakim 1 sampai Hakim-Hakim 16 itu ada hakim. Kalau saudara perhatiin Hakim-Hakim 17 sampai Hakim-Hakim 21, itu Tuhan tidak lagi sebagai raja. Itu masa yang paling gelap dalam kehidupan manusia. Sampai saya pernah ngomong minggu lalu, saya bilang gini, rasanya risih kalau membagikan ini buat anak sekolah minggu. Ini kitab yang paling kelam dari kehidupan manusia. Ini luar biasa kelamnya. Ini luar biasa manusia itu jahatnya, udah rusaknya kayak apa. Dari Hakim-Hakim terjadi kerusakan total. Masa yang paling gelap. Baru masuk raja. Kalau saudara perhatikan, skemanya seperti apa? Seperti apa? Saudara lihat, sebelum kedatangan Tuhan sebagai raja, harus ada kegelapan yang paling gelap. Harus terjadinya kegelapan yang paling gelap. Dan maaf saya bilang, sekarang sedang terjadi. Dosa-dosa yang mungkin dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, hari ini dilakukan lagi. Orang-orang sepertinya hidup tanpa Tuhan lagi. Udah gak ada Tuhan lagi. Udah jahat benar. Oleh sebab itu kalau saudara lihat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini menjelang kedatangan Tuhan kali kedua. Manusia harus jadi seperti ini. Manusia seperti tidak bertuhan lagi. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sangat sukar. Sekarang kesukaran udah banyak belum? Ya, dimulai dengan kesukaran ekonomi. Semua serba naik, yang turun cuman hujan. Naik semua harga. Yang turun cuman hujan, betul gak? Terus? Susah, sekarang serba susah. 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Demi uang manusia akan bikin apa aja. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemifnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Bacanya gini. Ngelongok dikit. Oke. Lihat. Berapa banyak sekarang orang Kristen yang melakukan ini? Kalau nggak ada uang, nggak mau beribadah, nggak mau berdoa. Seakan-akan Tuhannya dia adalah uang. Lihat, ya
Orang udah gak pusing lagi dengan namanya ketuhanan yang Maha Esa. Udah gak pusing. Yang dipusing gimana caranya saya mendapatkan apa yang harus saya dapat. Terus? Dua Timotius 3 ayat 3, tidak tahu mengasihi. Nggak tahu apa yang namanya mengasihi. Tidak. Yang penting gua benci aja. Kalau lu sakitin gua sakitin lu. Taunya cuma membalas, tidak mau berdamai. Terus Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak garang, suka pemarah, yang baik. emosional. Terus Tidak suka yang baik. tidak suka yang baik. Terus ayat 4. 2 Timotius 3 ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Yang penting dosa dulu. Allah belakangan. Terus 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah secara lahiriah dia pelayanan. Secara lahiriah dia beribadah. Dia ke gereja. Secara lahiriah dia ke gereja. Secara lahiriah dia pelayanan. Terus mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkirkan kekuatannya, jauhilah mereka itu. mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah semuanya itu. Jauhilah mereka itu. Lihat, hari ini telah terjadi seperti ini. Saudara, saya mungkin riskan kalau saya ngomong begini, tapi nggak apa-apa ya. Kalau saudara mungkin pernah lihat satu film yang masa yang gelap banget. Orang-orang saling bunuh, seperti udah nggak ada lagi yang namanya hukum. Berjalan semaunya, saling bunuh. Dulu saya pernah nonton film ini, terjadi, itu kisahnya terjadi setelah terjadinya kedatangan Tuhan. Itu apokalips ya. Setelah terjadi kedatangan Tuhan, itu orang seperti tidak bertuhan lagi. Nah, itu masa yang paling gelap, itu terjadi. Kesukaran-kesukaran yang sangat besar. Saudaraku, ini dimulai dari Hakim-Hakim 17, saya bagikan sedikit cerita, ada 4 cerita di sini, ada 4 cerita. Cerita yang pertama, Mika mencuri uang dari orang tuanya. Saya refresh dikit. Dia curi uang dari ibunya, terus ibunya mengutuk. Dia tahu begitu ibunya kutuk, dia kembaliin langsung uangnya. Kenapa? Karena dia takut kena kutuk ya. Dia melakukan dosa, dia membalikkan uangnya bukan karena kesadaran akan hati nuraninya, tapi dia membalikkan karena dia takut kena masalah. Ya. Dia takut bermasalah, akhirnya dikembalikan. Luar biasanya, begitu dikembalikan, 1/5-nya itu dibikin patung terafim. Saudara udah tahu ya, terafim itu apa? Saudara udah tahu. Ya. Semua berhala itu gede-gede, mereka sembah, tapi terafim itu diperkecil, berhalanya diperkecil supaya bisa masuk ke rumah. Ini artinya apa? Berhala yang bisa masuk ke dalam diri kita, yang kita bawa kemana-mana. Dia angkat orang Lewi, jadi anaknya, kemudian orang Lewi ini dijadikan imamnya. Ibadahnya persis seperti ibadah orang Yahudi, tapi pusatnya pada terafim. Ini menandakan apa? Ibadah yang salah. Sepertinya rohani, sepertinya rohani. Ibadah itu sepertinya rohani, tapi sebenarnya syarat dengan roh jahat. Kenapa? Sekarang banyak seperti itu. Kalau saya bilang sekarang banyak seperti itu. Banyak orang tidak memperdulikan yang namanya ibadah itu seperti apa. Sekarang saya tanya sama saudara, ibadah itu buat siapa? Buat siapa? Kalau ibadah buat Tuhan, kenapa kita nggak beri yang terbaik buat Tuhan? Kenapa ibadah itu terlalu dibatasi?
Seakan-akan otak manusia tuh terbatas. Saya pernah ngobrol sama orang hamba Tuhan dan dia dosen. Dia sampai bilang gini, nggak kuat Pak, manusia itu otaknya nggak kuat. Cuman mampu sekian sampai sekian. Dosen ini S2. Sampai dia bilang nggak mampu. Saya bilang gini, yang membuat tidak mampu itu adalah pikiran kita. Betul gak? Kalau gitu, saudara kuat beribadah 4 jam misalnya, atau lebih. Saudara kuat duduk di sini 3 jam, 4 jam, saya bilang sama saudara, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Bagi manusia, orang itu gak kuat menangkap 1 jam. Itu gak kuat, gak bakal mampu. 2 jam ibadah itu gak kuat, pasti gelisah. Saya bilang itu kesalahan fatal. Salah total. Nggak bisa. Ibadah itu sampai kapanpun ibadah itu buat Tuhan. Dan Tuhan yang mengatur ibadah harusnya mengalirnya ke Tuhan. Bukan ke kita. Ibadah itu rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Sekali lagi, ibadah itu rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Jika ibadah itu jadi rancangan kita, ibadah akan jadi sangat duniawi. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa saya bilang gitu? Kenapa? Karena manusianya dunia. Manusianya pasti duniawi. Begitu dunianya masuk ke dalam ibadah, ibadah dijadikan duniawi. Bisa ngerti enggak? Ibadah akan jadi sangat duniawi. Ini cerita yang pertama. Kita masuk cerita yang kedua. Cerita yang kedua minggu lalu Bu Fitri udah baca, tapi belum saya bahas. Ya, sekarang dedeknya dah yang baca. Hari ini dedeknya, minggu lalu cicinya, sekarang dedeknya. Oke, nggak apa-apa. Kita baca ulang nggak apa-apa ya? Biar refresh aja ya. Hakim-Hakim 18 ayat 1 sampai 5. Hakim-Hakim 18 ayat 1. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ini dibuka dengan tidak ada raja. Tidak ada raja. Jadi masa kekosongan. Orang nggak peduli lagi dengan yang namanya ketuhanan. Terus? Dan pada zaman itu, sebentar. Raja itu melambangkan apa kalau di Israel? Raja itu melambangkan keadilan, kekuasaan. Begitu tidak ada raja, tidak ada hukum, liar semuanya. Tidak ada lagi yang namanya keadilan. Mungkin saya bilang sama saudara, maaf, saudara dulu ada film judulnya Mad Max. Itu masa kelam banget, setelah pengangkatan itu terjadi, itu manusia saling bunuh di situ. Seperti tidak ada hukum, dan itu luar biasa, manusia itu jahat. Dan kalau saudara lihat di Hakim-Hakim ini, itu sudah sampai ke titik itu. Terus? Dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari memiliki pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Ini hebat, gini, semua suku begitu masuk ke Kanaan, mereka taklukkan orang-orang Kanaan, dan orang Kanaan ditumpas, mereka kabur. Oke, mereka duduki tanahnya. Oke, sampai sini ngerti? Tapi suku Dan, dia tidak menaklukkan. Suku Dan malah ditaklukkan, akhirnya mereka nomaden. Mereka keliling hidup, nggak pernah punya tempat tanah pusaka, nggak pernah. Mereka keliling doang. Terus? Hakim-Hakim 18 ayat 2. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa
yang berasal dari Zora dan Esitaol untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim, di rumah Mika bermalamlah mereka di sana. Ini kalau saudara lihat kehidupan zaman dulu, apakah Mika dan orang Dan ini saling kenal? Enggak, tapi orang dulu itu terkenal hospitality. Begitu ketemu orang asing, dia, ayo tinggal di rumah sebentar, tinggal di rumah. Diterima oleh Mika, 5 orang pengintai ini. Diterima oleh Mika dan mereka tinggal di rumah Mika. Dulu belum ada yang namanya hotel, nggak ada yang namanya Traveloka atau Agoda. Jadi mereka tinggal di rumah-rumah yang mau menerima mereka. Terus ayat langsung ke ayat 7 deh. Hakim-Hakim 18 ayat 7. Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais, dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Jadi ini suku orang-orang Lais ini adalah suku yang menutup diri. Mereka hanya untuk mereka saja. Tapi Dan melihat makmur sekali nih. Tanah Lais ini makmur sekali. Terus ayat 11. Hakim-Hakim 18 ayat 11. Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esitaol, 600 orang dari kaum suku Dan, dilengkapi dengan senjata. Lihat, begitu orang-orang ini dapat kabar dari pengintai, langsung berangkat 600 orang. Orang-orang Dan berangkat 600, terus 14. Hakim-Hakim 14 dan 15. Hakim-Hakim 18 ayat 14. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepadanya, saudara-saudara sesukunya, tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod terahim, patung pahatan, dan patung tuangan. Oleh sebab itu, insaipilah apa yang akan kamu perbuat. Lihat, dia ngelihat nih ada efod, ada terafim, ada patung-patung tuangan, patung-patung pahatan, ada banyak harta benda di sini, banyak sekali harta benda di sini. Dari 5 orang yang nginep di rumah Mika, dia bawa kabar kalau di rumah Mika itu banyak harta, banyak sesembahannya. Terus ayat 15. Hakim-Hakim 18 ayat 15. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu di rumah Mika dan menanyakan apakah ia selamat. Lihat, mungkin saya persingkat sedikit ya. Jadi si Lewi ini dibujuk, kamu akan saya beri penghasilan lebih. Kalau kamu ikut saya, kamu akan jadi imam dengan penghasilan lebih. Ngerti tidak? Ngerti? Ini salah satu bentuk percabulan rohani. Percabulan, jadi pelayanan untuk uang. Padahal pelayanan itu cuma-cuma. Tapi pelayanan dijadikan bisnis. Orang bekerja di dalam pelayanan. Bukan untuk bekerja untuk melayani Tuhan. Faham gak? Faham? Banyak hamba-hamba Tuhan bekerja dengan tarif. Oke. Banyak orang cari-cari pelayanan hanya untuk uang.
Saya bilang, ini tidak beda dengan orang-orang Lewi zaman dulu, zaman kegelapan. Begitu dia diiming-imingi dengan duit yang lebih, belok. Nggak ada lagi yang namanya kesetiaan. Nggak tahu apa yang namanya panggilan. Ketika tidak tahu yang namanya panggilan, ketika orang tidak tahu nama panggilan, ketika dagingnya begitu kuat, gampang sekali belok. Gampang sekali keluar dari panggilan Tuhan. Ini bahaya luar biasa. Terus ayat 15, udah. 18 sampai 21. Hakim-Hakim 18 ayat 18. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terahim dan patung terahim dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? Oke. Diketawain. Hari ini kamu dapat celahnya. Oke, lihat. Diambil, dirampok, dirampas. Dirampas. Terus 19. Hakim-Hakim 18 ayat 19. Tetapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutilah kami, dan jadikanlah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Lihat di sini. Jadi dirampok semuanya. Semua yang ada pada Mika dirampok sama suku Dan, sama orang-orang Dan. Diambil semuanya. Terus ayat 20. Hakim-Hakim 18 ayat 20. Maka gembiralah hati imam itu, diambilnyalah efod, terahim dan patung pahatan itu. Oke. Lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. 21 sampai 22. Terus. Hakim-Hakim 18 ayat 21. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. 22. Hakim 18 ayat 22. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Ya, lihat, saudara perhatiin. Ini satu kisah di mana suku Dan mau menaklukkan satu wilayah, daerah Lais. Betul gak? Saudara lihat, saudara perhatiin, tidak ada kisah tentang orang Lais. Justru kisahnya cuma sampai di orang Lais, suku Lais, orang-orang Lais itu yang tinggal di Lais, hendak ditaklukkan. Begitu sudah takluk, sudah selesai, nggak ada ceritanya. Ceritanya langsung pindah lagi ke perampokan, perampasan. Jadi kalau saudara melihat cerita ini bukan cerita sekedar menaklukkan orang Lais, tapi fokus cerita ini pada cerita perampokan. Perampokan di rumah Mika. Paham gak? Paham? Oke, nanti saudara akan tahu maksudnya. Ayat 25. Hakim-Hakim 18 ayat 25. Berkatalah Bani Dan kepadanya, janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami, nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa. Jadi Bani Dan bilang gini, Mika kejar, Mika ngemis-kemis untuk dikembalikan semuanya. Orang-orang Dan bilang gini, lu diem, kalau enggak gue bunuh. Paham gak? Ya, diem, jangan banyak ngomong, atau gue bunuh lu, seisi rumah lu. Terus ayat 27. Hakim-Hakim 18 ayat 27. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya,
mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotaknya dibakar. 28. Hakim-Hakim 18 ayat 28, tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehot, kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Lihat, ditaklukin Lais. Terus 29. Hakim-Hakim 18 ayat 29, mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapak leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel, tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. 30. Hakim-Hakim 18 ayat 30, Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Ya, ini keturunan Musa ya. Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Akhirnya penduduk negeri itu semua diangkut sebagai buangan. 31. Hakim-Hakim 18 ayat 31, demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Iya. Oke. Apa yang saudara bisa petik di sini? Coba, saudara bisa ambil apa? Pengertian di sini. Lihat ya. Mika itu menguasai banyak hal. Sampai dia mengendalikan Allah untuk dikontrol bagi kepentingannya. Mika mengendalikan Allah supaya bisa dikontrol demi kepentingannya. Banyak gak orang Kristen hari ini seperti itu? Berusaha membangun Allah versi dia dan mengontrol Allah untuk kepentingannya. Oke. Lewi itu menjadi hamba bayaran yang pelayanannya bukan jadi berkat bagi sesamanya, tapi jadi berkat bagi dirinya sendiri. Lewi menjadi seorang hamba Tuhan bayaran yang pelayanannya tidak memberkati banyak orang, tapi memberkati dirinya sendiri. Satu lagi, saudara bisa ambil topik ini. Semua yang bukan dari Tuhan, semua yang dibangun atas kepentingan diri sendiri, semua itu sifatnya sementara dan iblis akan merampoknya dari saudara. Kita merasa, kita bangun kerajaan, kita merasa kuat. Kita bangun semuanya serba hebat. Tapi sampai satu hari saudara kedatangan orang yang lebih kuat, saudara akan lihat, saudara akan diremukkan di situ, dikalahkan. Selama Tuhan tidak menjadi raja di dalam hidup saudara. Saya ulang, selama Tuhan tidak dijadikan raja dalam hidup saudara, semua itu akan diremukkan. Semua itu akan dicuri dari saudara. Semua akan dicuri dari saudara selama saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai raja. Apa yang saudara punya itu bisa habis semua, hilang semua. Kenapa? Karena saudara tidak menjadikan Tuhan raja. Mungkin saat ini saudara masih bilang aman, semua baik-baik saja. Tapi saya bilang sama saudara, tidak ada yang aman selama di dunia. Tidak ada yang aman selama di dunia. Saudara mungkin sekarang sehat, saudara mungkin sekarang masih kuat. Tapi saudara bilang sama saudara, seberapa kuat saudara untuk menahan kegelapan yang tidak terlihat. Tanpa Tuhan.
Saudara lihat ceritanya ya. Dirampok habis-habisan Mikha. Kenapa? Karena ada yang lebih kuat dari dia. Saudara nggak menyadari, sorry, maaf saya bilang, kita kadang-kadang tidak menyadari ada pribadi yang lebih kuat yang mau menyerang saudara. Tapi yang saudara harus sadar satu, jadikan Tuhan sebagai raja, karena Tuhan jauh lebih kuat dari itu. Tuhan itu jauh lebih kuat dari yang menyerang saudara. Selama saudara tidak jadikan dia sebagai raja, semua yang saudara miliki akan diambil, dicuri dari saudara. Habis sampai. Sampai sini ngerti dah? Ngerti? Saya cuma bilang, kalau saudara dengar ini, jadikan Tuhan raja hari ini. Jadikan Tuhan raja hari ini. Tuhan mampu mengembalikannya lebih dari apa yang saudara pikirkan. Saya bilang sama saudara. Jangan merasa apa yang baik menurut kita. Tapi mulai hari ini, baik yang menurut Tuhan. Kalau baik menurut saudara, saudara nggak sadar, Tuhan tinggalin kita. Apa yang kita bisa buat? Ketika kita merasa, ini baik buat saya, ini baik buat saya, ini baik buat saya. Kita meninggalkan kesetiaan kita, dan kita ikuti Allah lain. Saya bilang, siap-siap semua akan dicuri daripadamu. Bapak nakutin? Enggak, saya nakutin. Ini firman Tuhan kok. Kalau udah damai sejahtera hilang, udah hilang semuanya, percaya deh. Satu aja iblis curi, damai sejahtera, hilang semuanya, habis. Nggak ada sisa. Nyiptain damai sejahtera itu hanya bisa ketika saudara berhubungan dengan Tuhan. Dapetin damai sejahtera di hati kita. Di tengah-tengah lingkungan yang serba semraut. Itu hanya bisa ketika saudara bersekutu dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Sampai sini ngerti? Jangan bangga dengan dunia. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Kenapa? Semua itu sementara kok. Tapi bangga kalau saudara pegang Tuhan hari ini. Kalau saudara punya Tuhan hari ini, bangga. Saya ngelihat satu cerita. Saudara tahu, waktu Paulus digigit ular, dia bikin apa sih? Dia kebas ya? Kalau saudara lihat bukan secara literal, bukan sebagai cerita, saudara akan nemu satu kisah yang luar biasa. Ular itu lambang kegelapan, ular itu lambang maut. Ketika maut mau menggigit kita, kita cuman kebas. Maut tidak bisa menjamamu. Selama Tuhan ada di pihakmu. Saya bilang, selama Tuhan ada di pihakmu, maut pun tidak bisa menjamahmu. Nggak usah takut dengan apa-apa. Tapi memastikan Tuhan ada bersama kita. Itu yang kita harus khawatirkan. Betul gak sih? Oke, kita masuk cerita ketiga. Kita masuk cerita ketiga. Cerita kedua itu tentang perampokan. Cerita pertama, bangun dulu terafim. Bangun dulu berhala. Cerita pertama dalam hidup kita mulai singkirkan Tuhan jadi raja dalam hidup kita. Kita mulai masukin berhala-berhala di dalam kita. Kita mulai masukin semua berhala di dalam kita. Kita singkirkan Tuhan sebagai raja di dalam hidup kita. Cerita kedua,
Begitu Tuhan sudah nggak ada di dalam kita, kita dirampok abis-abisan sama kegelapan. Abis kita, abis-abisan sampai damai sejahtera kita hilang. Kita nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak punya kuasa. Kecuali Mika menyembah Tuhan, pasti Tuhan bela. Betul nggak? Mika bukan menyembah Tuhan, dia menyembah terafim. Dia bangun ibadah seperti ibadah yang benar, padahal bukan benar. Sampai sini ngerti? Kita masuk cerita ketiga. Mulai dari 19 ayat 1 dan seterusnya. Ini cerita yang sangat mengenaskan. Cerita ketiga ini sangat mengenaskan. Hakim-Hakim 19. Lihat, dimulai begini lagi katanya tuh. Ya. Hakim-Hakim 19 ayat 1. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Ketika kita tidak menjadikan dia sebagai raja lagi. Bahwa di balik pegunungan Efraim ada seseorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seseorang gundik dari Bethlehem, Yehuda. Gundik itu apa sih? Gundik piaraan hewan. Gundik apa? Anting. Itu tindik. Gundik tuh gini, gundik ya. Misalnya si A punya istri. Istrinya punya pelayan. Pelayannya itu dijadikan gundik. Gundik dari dari suaminya. Jadi suaminya berhak tidur sama pelayannya. Itu gundik namanya. Selir bisa. Oke, jadi di zaman dulu itu sah. Begitu. Oke, terus ini cerita berubah. Cerita ini berubah. Dari ceritanya Mika lari ke sini, lain cerita lagi. Ini lain. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang dibagikan ini. Bisa ngerti enggak tadi? Bisa? Yang ngomong bisa cuma satu orang. Bisa ya? 1-2 cerita 1-2 bisa ngerti? Oke, sekarang kita masuk cerita ketiga. Hakim-Hakim 19 ayat 2. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem, Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Gundiknya berlaku serong tapi tidak diceritain apakah dia selingkuh atau apa. Enggak. Tapi dia pergi ke rumah ayahnya di Bethlehem, Yehuda. Terus ayat 3. Hakim-Hakim 19 ayat 3. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia, bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayahnya itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Ini ayah siapa? Ayah gundik. Jadi dia kembali ke rumah orang tuanya. Oke. Ini si orang Lewi ini mau nyusul si gundiknya ini. Karena mungkin dia sudah cinta banget sama si gundik ini. Si gundik ini cantik banget. Dia cinta banget sampai dia jatuh hati banget. Akhirnya dia bilang, aduh, gua harus balikin dia kembali. Bawa dia kembali. Disusul ke rumah mertuanya. Terus lanjutkan di ayat 5. Ayat 4. Ayat 5 ya. Hakim-Hakim 19 ayat 5. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi ditahan sama mertuanya.
Ditahan. Dia mau pergi, mertuanya bilang, janganlah, jangan pergi. Ayo makan roti dulu. Makan roti dulu. Ayo makan minum dulu. Ayo senang-senang dulu. Terus ayat 6. Hakim-Hakim 19 ayat 6. Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah, putuskanlah untuk tinggal bermalam dan biarkanlah hatimu gembira. Jangan pergi, biarkan hatimu gembira. Ditahan lagi sama mertuanya. Terus ayat 7. Hakim-Hakim 19 ayat 7. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Ya, jadi dia bermalam lagi, dipaksa bermalam lagi, terus dipaksa bermalam terus. Ceritanya begitu. Ayat 14. Dipersingkat aja. Jadi dibujuk lagi, bermalam lagi, bermalam lagi. 14. Hakim-Hakim 19 ayat 14. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gebia, kepunyaan suku Binyamin. Ya, dia jalan sampai matahari terbenam dekat Gebea. Gibea. Ini tipe orang yang selalu cari kesalahan. Oke, dia jalan, matahari terbenam, sampai dekat suku Benyamin, dia istirahat. Terus? Hakim-Hakim 19 ayat 15. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ, dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Lihat, zaman dulu nggak ada hotel. Jadi begitu nggak ada, ya udah dia bermalam di lapangan, di tanah lapang. Terus 16. Hakim-Hakim 19 ayat 16. Tetapi datanglah pada malam itu seseorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gebea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Binyamin. Orang-orang di sana adalah orang Benyamin. Dia ketemu orang tuanya ini bawa dia ke rumahnya. Terus ayat 16, 17, langsung ke 18 deh. Hakim-Hakim 19 ayat 18, jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda kebalik ke pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Ya, terus ayat 20. Hakim-Hakim 19 ayat 20. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir, segala yang engkau perlukan biarkanlah aku yang menanggung, tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Ya, dijamulah dia sama si tua ini. Terus ayat 21. Hakim-Hakim 19 ayat 21. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Nah, ini gundiknya udah dibawa belum? Belum. Udah. Ini udah dibawa. Jadi mereka mau pulang bermalam. Nggak ada tempat, tanah lapang. Di tanah lapang dia ketemu orang tua ini, dibawa ke rumahnya. Dijamu sama orang tua ini. Terus ayat 22. Hakim-Hakim 19 ayat 22. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu. Ini orang apa sih? Orang-orang kota ini orang apa sih? Orang Benyamin. Benyamin. Oke, terus? Orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu,
ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Kalau saudara ngelihat gini, ini ngelihat di mana? Saudara ngelihat lagi di mana? Sodom. Sodom. Mereka diketok-ketok, malaikat datang diketok-ketok, keluarin, kita pakai dia. Nah, ini terjadi lagi di Hakim-Hakim. Ketika manusia sudah bejat semua. Ini masa benar-benar gelap, benar-benar gelap. Dia bilang gini, keluarin mereka, kita mau pakai. Makanya saya bilang, ada hal-hal yang rasanya risih kalau dibagikan ke sekolah minggu. Ya, tapi ini firman Tuhan. Kita harus petik hikmahnya dari ini. Terus, ayat 24. Hakim-Hakim 19 ayat 24. Ini si kakek malah bilang gini, terus. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Nah, si kakek malah nyerahin gundik ya. Gundik dari orang Lewi ini. Terus? Baiklah, kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Jangan ya sama orang Lewi ini, tapi gundiknya lu pakailah. Waduh, bejat banget ini. Bejat sekali. Sadar gak? Hari ini, kebejatan ini udah terjadi. Ya. Terus, ayat 25. Hakim-Hakim 19 ayat 25. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap. Siapa yang menangkap gundiknya? Orang Lewi ini siapa? Suaminya. Terus? Menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Serem gak? Diperkosa dari malam sampai pagi, berganti-gantian. Makanya saya bilang ini peristiwa yang sangat kelam. Sangat-sangat kelam ketika manusia sudah tidak menjadikan Tuhan lagi sebagai raja. Ketika Tuhan sudah tidak dianggap lagi dalam hidup mereka, kejahatan itu merajalela. Dipakailah si gundiknya Lewi ini, dipakai dari malam sampai pagi diperkosa. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 27 sampai 30. Hakim-Hakim 19 ayat 27. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi. Tuannya bangun pagi-pagi, dibukanyalah pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu. Siapa ini yang keluar? Si Lewi. Lewi ini siapa? Iya, terus? Gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Dia mau masuk gak bisa di ambang pintu. Udah lemes. Diperkosa dari malam sampai pagi. Kejamnya luar biasa. Manusia. Udah gak punya hati nurani lagi. Lihat lakinya bilang apa. Terus? Hakim-Hakim 19 ayat 28. Sepertinya gak ada masalah. Bangun. Terus? Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Saya cuma pikir gini, satu hal yang Tuhan mau nyampein di sini. Ketika Tuhan tidak jadi raja, dosa itu berkuasa. Dalam hubungan sudah tidak ada yang lagi namanya perasaan. Yang ada cuma hawa nafsu toh. Yang ada cuma hawa nafsu toh. Nggak ada lagi yang lain. Terus ayat 29. Hakim-Hakim 19 ayat 29. Sesampai di rumah diambilnya. Aduh. Ini mutilasi pertama yang terjadi. Dipotong 12 bagian. Terus? Diambilnya lah pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya,
dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dibagi-bagi potongannya, kepala, badan, tangan, kaki, dipotong jadi 12. Setelah dipotong jadi 12, dibagi-bagi ke suku-suku Israel. Saudara ngelihat ini kelam gak? Kejam banget gak manusia? Manusia itu kalau udah dirasuk setan, itu bisa lebih jahat dari setan. Gak mungkin ya, setan itu paling jahat. Tapi manusia udah kesetanan, itu jahatnya udah luar biasa. Udah gak peduli sama dosa, gak peduli dengan yang namanya ketuhanan. Kalau orang sudah tidak menjadikan Tuhan sebagai rajanya lagi, saya ulang, kalau siapapun manusia yang walaupun dia mengaku percaya, tapi tidak menjadikan Tuhan sebagai rajanya lagi, sebenarnya dia sudah hidup di bawah hawa nafsu. Udah gak pusing dengan yang namanya hati nurani, gak pusing dengan yang namanya orang lain. Yang penting gua senang, yang penting gua aman. Lihat sampai istrinya diperkosa dari malam sampai pagi. Dia cuma bisa pegang di engsel di ambang pintu. Dia pegang, dia mau masuk gak bisa, diperkosa, dipermainkan. Suaminya cuma bilang, bangun. Nggak bangun, udah mati, dipotong jadi 12 bagian. Udah dipotong, dibagi-bagi ke suku-suku. Saya bilang, kejahatan akan memuncak. Tapi dimulai ketika saudara tidak menjadikan Tuhan lagi sebagai raja. Ketika dosa mulai merambah. Lihat, ketika dosa mulai menguasai, tidak ada lagi persatuan di antara gereja. Tubuh dipecah-pecah, dipotong-potong, dibagi-bagi. Udah gak ada lagi yang namanya hati nurani. Di dalam gereja bisa terjadi perpecahan seperti ini. Kenapa? Intinya satu, ketika Tuhan tidak lagi menjadi raja. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai raja, harusnya kita pegangan tangan terus satu sama lain. Kita saling tolong, nggak akan ada perpecahan kok sampai kapanpun. Saya berharap saudara bisa ngerti ini. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Kita harus pegangan tangan satu sama lain. Dan kita benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai raja kita. Sorry, maaf saya bilang ya. Dua pria bodoh siapa? Suaminya dan orang tua itu. Dua pria bodoh ini. Saya bilang maaf ya, saya bilang dua pria bodoh hanya bisa melayani ketakutan dan kelemahannya. Dua pria bodoh hanya bisa melayani ketakutan dan kelemahannya. Tapi orang-orang buas di luar hanya bisa melayani hawa nafsunya. Berapa banyak dari kita sebagai orang-orang bodoh, kita melayani ketakutan kita, kekhawatiran kita, takut sama ini, takut sama itu, takut sama si ini, takut sama begitu. Kita melayani ketakutan kita khawatir dalam banyak hal. Saya bilang, kita gak beda dengan orang bodoh. Dua pria bodoh ini. Tapi ketika kita melayani hawa nafsu kita, dosa sepertinya sah. Maaf saya bilang, engkau gak beda dengan orang-orang Benyamin. Yang melakukan apapun demi kenikmatan, demi kepuasan diri sendiri. Dua pria bodoh hanya bisa melayani ketakutan dan kelemahannya. Tapi pria yang di luar hanya bisa melayani hawa nafsunya. Saudara perhatikan baik-baik. Di Alkitab dicatat gak perasaannya si Gundik seperti apa? Di Alkitab dicatat gak namanya si Lewi siapa?
Nggak ada, itu nggak penting. Bagi kita itu nggak penting. Tapi yang penting kita ambil intisarinya dari peristiwa ini. Mereka hidup seperti tidak lagi ada harga diri. Yang penting gua puas, yang penting gua senang. Nggak ada lagi yang namanya Tuhan. Kita walaupun saudara ke gereja, tapi kalau saudara tidak menjadikan Tuhan Raja, saudara nggak beda dengan dua orang bodoh. Dan saudara nggak beda dengan orang pria-pria yang buas itu, yang memperkosa si Gundik itu. Nggak beda kita, sama. Berapa banyak orang Kristen hari ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, kekhawatiran, takut ini, takut itu. Hidup takut terus. Sorry, maaf saya bilang, you gak beda dengan orang-orang bodoh itu. Berapa banyak dari orang Kristen hari ini hanya melayani hawa nafsu. Kita gak beda dengan orang Benyamin. Saat Tuhan gak lagi kita jadikan raja, kita mulai hidup suka-suka. Kita mulai berdiri di bawah hawa nafsu, tunduk pada hawa nafsu, dan melayani hawa nafsu. Saudara lihat lagi, di sini saudara lihat, suami sudah tidak lagi menjalani fungsi imam. Tidak lagi menjalani fungsi imam. Saudara simak baik-baik, ketika fungsi imam sudah hilang, maka masa gelap akan datang. Saudara dipanggil, semua di sini dipanggil sebagai imam. Kalau saudara sudah kehilangan fungsi imam, saya bilang, kau akan hidup di bawah bayang-bayang kegelapan. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang dibagikan. Kembalikan fungsi imamnya, jadikan Tuhan Raja. Baru saudara bisa melangkah bersama dengan Tuhan dan saudara akan meraih kemenangan. Saudara lihat peristiwa ini lambang hilangnya hati nurani. Ketika kita udah gak punya perasaan lagi. Bisa gak saudara bayangin orang begitu jahatnya? Sampai istrinya sendiri diperkosa, dia gak peduli. Istrinya sendiri dia potong jadi 12 bagian. Gak peduli, seperti gak ada rasa. Dan orang Benyamin memperkosa orang berganti-gantian sepanjang malam. Gak peduli. Melayani hawa nafsu gak peduli. Dan orang-orang ini, dua orang bodoh ini cari aman. Berapa banyak dari kita sering cari aman. Dengar ini takut, dengar itu takut. Lari kita, kabur. Gak beda kita dengan dua orang bodoh ini. Kalau Tuhan jadi raja, hadapin. Saudara akan lihat kemenangan dari Tuhan. Makanya saya bilang, apakah peristiwa ini bisa dibagikan ke sekolah minggu? Sulit rasanya. Kenapa? Karena ini peristiwa sangat kelam dari orang-orang percaya yang mengaku percaya. Saudara udah dengar gini, serem gak sih? Itu akibatnya kalau kita nggak jadiin Tuhan Raja. Saudara mungkin nggak ngerasa, tapi bergeser semuanya bergeser. Kegeser semuanya, termasuk hati nuranimu udah geser semuanya. Udah gak pusing lagi dengan apa-apa, yang penting gua dapat duit, yang penting gua happy. Gak pusing dengan perasaan orang. Tolong
tolong. Saya bilang tolong. Dengar yang punya telinga dengar. Tolong semuanya perhatiin. Jangan lagi hidup seperti tidak ada Tuhan. Jangan lagi menjadikan Tuhan itu sebagai barang yang hanya memuaskan kebutuhan kita. Jadikan dia raja. Kalau dia jadi raja, dia ubah hidupmu kok. Percaya deh, dia akan ubah hidup kita. Tapi Pak, gimana? Nanti gimana? Gak usah takut. Percaya, kita bukan orang tua yang bodoh. Kita bukan orang Lewi yang bodoh. Percayalah, saudara dipelihara Tuhan. Kita semua dipelihara Tuhan. Amin. Kita nggak hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Dan juga kita nggak hidup di bawah bayang hawa nafsu dan kerakusan. Amin. Sekarang kita masuk ke cerita yang keempat. Aduh, udah 1 jam lebih. Bener ya? Saya persingkat gak apa-apa. Ya, kita masuk di 20 sampai 21. Ini pasal 20 sampai 21. Jadi ini si gundik ini dipotong-potong, dibagi-bagi ke suku-suku. Apa yang terjadi? Suku-suku ini marah. Dasar itu orang Benyamin, brengsek semua. Oke. Apa yang terjadi? Saling bunuh yang terjadi. Udah gak punya lagi yang namanya perasaan. Udah gak punya lagi yang namanya hati nurani. Ketika Tuhan tidak jadi raja, habis semuanya. Rusak semuanya. Tuhan masih bekerja gak di situ? Masih. Luar biasanya masih bekerja. Berapa kali orang Israel datang tanya sama Tuhan, masih jawab. Tuhan masih tetap jawab. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Kalau kita rusak hari ini, percaya kasihnya itu tetap ada. Berapa rusaknya saudara, berapa rusaknya saya. Tuhan tetap sayang sama kita. Dia gak mau kita binasa. Tuhan mau kita dipulihkan. Tuhan mau kita diselamatin. 20 ayat 1. 20 ayat 1. Hakim-Hakim 20 ayat 1. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Berseba dan juga dari tanah Gilead, berkumpul umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Iya. Mereka dapat potongan tubuh. Ada yang dapat kepala, ada yang dapat kaki, ada yang dapat tangan. Ini apa ini? Mereka maju semua. Ini pekerjaan Benyamin. Si orang Lewi ngadu. Ini pekerjaan Benyamin. Benyamin harus dibantai. Terjadilah perang saudara. Berapa puluh ribu orang itu jadi korban. Saya persingkat aja ya. Saya persingkat ya. Jadi ceritanya gini, ini biar cepat. Benyamin dibantai, disikat sama suku Israel, disisakan 600 orang laki-laki. Perempuan ternaknya dibantai semua. Orang Israel bilang, aduh kita kan 12 suku. Masa habis sih satu suku? Enggak, kita mesti hidupin lagi suku ini. Tapi mereka sudah berjanji. Mereka bilang apa? Kita tidak akan menyerahkan anak perempuan kita kepada orang Benyamin. Mereka sudah berjanji begitu. Akhirnya yang terjadi apa? Benyamin kan harus punya keturunan. Ya kan? Sementara ini sisa 600 laki-laki. Ini terjadi kejahatan berikutnya. 21 ayat 1. Langsung deh, saya cepat deh.
Hakim-Hakim 21 ayat 1, orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpa, demikianlah, seseorang pun dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan kepada seseorang Binyamin menjadi istrinya. Ya, saya minta tolong sama saudara, sampai rumah saudara baca 20 dan 21. Saudara udah baca tadi dari 17. Saudara baca sendiri di rumah 20 sampai 21. Mereka berjanji, mereka bilang gini, nggak boleh ada perempuan kita yang kawin sama orang Benyamin. Lah jadi gimana? Gimana supaya mereka punya keturunan? Mereka bikin satu deal, mereka bilang gini, oke, ada suku nggak yang nggak ikut? Ayat 8. 21 ayat 8. Hakim-Hakim 21 ayat 8, sebab itu berkatalah mereka, dari suku-suku Israel adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpa? Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Ya, lihat ya, semua turun, bantai orang Benyamin. Tapi ada satu kelompok di sini, Yabes Gilead, itu nggak ikut membantai orang Benyamin. Oke, nggak ikut bantai orang Benyamin. Terus ayat 9. Hakim-Hakim 21 ayat 9, lalu diperiksa jumlah bangsa itu, dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. Ayat 10. Hakim-Hakim 21 ayat 10, maka berkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan pemerintahan kepada mereka. Demikianlah, pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Lihat, dibantai lagi. Yang nggak ikut perang lawan Bani Benyamin dibantai. Nggak ada turunan ini kan? Udah nggak ada perasaan di sini. Terus ayat 11. Hakim-Hakim 21 ayat 11, tetapi berbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah, dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Perawan-perawan jangan ditumpas. Kenapa? Buat orang Benyamin yang sisa. Ngerti tidak? Ngerti gak? Karena mereka mau melangsungkan keturunan. Yang dipusingin satu, keturunan. Oke? Ditumpas nih semuanya. Tapi yang perawan-perawan tidak ditumpas. Jumlahnya berapa? 400. Ya 600 jomblo dong. 200 jomblo dong. 600 dapat cewek. Oke? 400 dapat cewek, 200 jomblo. Kurang karena perempuan yang masih perawan cuma ada 400. Kita mesti kasih 200 nih katanya. Gimana caranya? Nah, dia bikin persetujuan. Kalau nanti ada perayaan, ada perempuan-perempuan yang lagi merayakan perayaan, culik semuanya, jadikan dia bini. Buat yang 200. Jadi si jomblo-jomblo ini merangkak waktu perayaan, dia ngumpet semuanya. Begitu orang lagi merayakan perayaan itu, perempuan yang menari-nari itu perawan. Oke? Perempuan yang menari itu perawan. Jadi kalau, sorry maaf. Makanya dia gak mau nari. Takut dibilang perawan. Sorry, maaf. Kenapa ya saya bilang perempuan yang menari itu perawan? Kenapa? Karena yang menari itu menandakan perawan suci.
saudara yang menari itu akan dibawa ke hadapan Tuhan sebagai perawan-perawan suci, tanpa noda, tanpa celah. Oke? Bukan berarti, sorry, maaf. Kalau mau nari uji keperawanan, enggak. Bukan itu maksudnya, bukan. Jadi saudara akan diangkat Tuhan menjadi perawan suci. Amin. Jadi kalau mau menari, menarilah karena saudara adalah perawan suci. Amin. Ya ampun. Ngomong begini baru matanya melek semua. Tadi teguran-teguran matanya ditutup-tutup. Jadi bisa ngerti ya? Jadi yang 200 jomblo ini, 200 jomblo, itu ngendep-ngendep untuk nyulik yang 200 orang yang menari-nari itu. Ngerti tidak? Coba saudara, ngerti sekali. Coba saudara bayangin ya. Saya sedang suka bayangin. Ini 200 ini diculik. Nanti ada yang nggak pas apa, pokoknya cewek lah gua culik aja. Nggak pusing, yang penting cewek. Maaf ya kalau di Thailand susah bedainnya. Begitu diculik, ya ampun laki juga. Seger ya, seger yang begini. Coba teguran. Dia. Oke, jadi terjadilah itu penculikan itu. Untuk melangsungkan keturunan. Saudara lihat satu di sini ya. Saudara lihat hal ini. Musuh yang sesungguhnya itu dibilang di sini. Musuh yang sesungguhnya itu bukan dari luar sebenarnya. Musuh sesungguhnya itu di dalam kita sendiri. Musuh yang sesungguhnya itu lingkungan kita sendiri. Ya, dari 12 suku, satu suku ini bikin ulah. Artinya bukannya berarti dari keluarga atau apa, tapi musuh itu adalah diri kita sendiri. Kejahatan itu mulai bukan dari luar, tapi dari dalam. Di luar boleh goda seperti apapun, kalau di dalamnya bersih, nggak akan terjadi. Tapi kalau di luar nggak digoda, di dalam menggoda, di dalam bisa bikin godaan keluar. Oke, saya lihat ya. Orang Lewi ngadu dan terjadilah pembunuhan massal. Ayat 22 sampai 25 deh. Gak apa-apa deh. 21, 22 sampai 25. Hakim-Hakim 21 ayat 22. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntunnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka. Nah, ini udah diculik. Keluarganya datang. Dia bilang apa? Serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seseorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah. Ya, 23. Bisa bayangin nggak kalau perempuan-perempuan di sini hidup di zaman itu? Waduh, serem loh. Mau bikin apa loh? Ntar yang culik udah tua. Terus Hakim-Hakim 21 ayat 23. Jadi Bani Binyamin berbuat demikian
Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik kepusakaannya, lalu membangun kota-kotanya kembali Iya. dan diam di sana. 24. Hakim-Hakim 21 ayat 24. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik kepusakaannya. Nah, ini masa kegelapan. Saudara lihat, ini masa kegelapan, oke? Benar ya, masa kegelapan banget ya. Ini kejahatan manusia ini memuncak. Sekarang lagi terjadi gak sih? Sekarang tuh lagi terjadi sebenarnya. Tapi kita nggak sadar. Kita merasa semuanya serba baik-baik. Kalau saudara lihat mungkin di TikTok saudara bilang Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik. Sebenarnya saya bilang dunia tidak dalam keadaan baik-baik. Semua dunia ini tidak dalam keadaan baik-baik. Negara, bangsa akan melawan bangsa, suku akan melawan suku. Semua berperang, nggak peduli dengan yang namanya hati nurani. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan tidak lagi jadi raja. Nggak peduli dia mau ke gereja kayak mau apa kayak, dia mau pelayanan kayak, kejahatan jalan terus. Kenapa? Karena nggak lagi Tuhan dijadikan raja. Terus ayat 25 ini kuncinya. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Iya. Kita masukkan Tuhan lain. Dan kemudian ada berhala di dalam hati kita. Semuanya dirampas dari kita. Apa yang kita punya dirampas sama kegelapan. Kita mulai terbiasa hidup di dalam dosa. Dan mulai cari keselamatan bagi diri sendiri. Mulai membangun perpecahan. Terjadi perpecahan demi perpecahan. Kenapa? Karena tidak lagi Tuhan jadi raja. Tidak ada keadilan. Puncaknya, kita akan melakukan apa yang kita mau. Kita tunduk pada hawa nafsu. Saudaraku, pelajari ini baik-baik. Saya berharap saudara bisa mengerti apa yang dibahas hari ini. Jadikan Tuhan raja, atau saudara sendiri menjadi raja dan saudara hidup suka-suka. Amin. Tuhan berkati.